وأشهد أن محمدا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat kembali menunaikan satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba-hambanya, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tugas dan kewajiban yang lain, yaitu menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis, tentunya dengan pemahaman para salaful ummah, para salafus saleh, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dimohon anak-anak di belakang, anak-anak di belakang, tolong memahami tegur anak-anak supaya tidak mengganggu ta'lim. Nah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Iman. Wallahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita bacakan dua bab. Bab yang ke-42 yang disebut oleh Imam Nawawi, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina silah falaysa minna. Bab barang siapa yang membawa pedang atas kami, yaitu menghunuskan pedangnya untuk memerangi kami kaum muslimin, maka dia bukan golongan kami, maka dia tidak termasuk dari kalangan kami. Nah, sudah kita sebutkan komentar Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maksud dari bukan golongan kami, kalau orang tersebut menghalalkan memerangi kaum muslimin, menghalalkan menghunuskan pedang untuk memerangi kaum muslimin, maka dia telah kafir. Maksud dari bukan golongan kami yaitu bukan golongan kaum muslimin, berarti dia kafir, yaitu kalau dia halalkan darah kaum muslimin. Dia berkeyakinan bahwa boleh menghunuskan pedang untuk memerangi kaum muslimin. Dia telah mendustakan Al-Quran dan mendustakan hadis-hadis Nabi SAW tentang tidak bolehnya memerangi kaum muslimin, tidak bolehnya menghunuskan pedang untuk memerangi kaum muslimin. Tapi kalau seorang itu meyakini bahwa haram membunuh seorang muslim, tidak boleh menghunuskan pedang untuk memerangi kaum muslimin, nah hanya karena terbawa hawa nafsu, nah karena kepentingan duniawiyah, maka dia menghunuskan pedangnya, dia arahkan kepada kaum muslimin. Maka orang seperti ini dia tidak kafir, tapi dia berada pada dosa yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi maksud falaysa minna kalau kondisinya seperti ini, yaitu bukan orang yang berada di atas petunjuk kami, bukan orang yang berada di atas bimbingan kami, kata Nabi. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Demikian pula bab yang berikutnya, bab qaulin Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Bab sabda Nabi SAW, barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Itu sama.
Kalau dia berkeyakinan halal menipu kaum muslimin, boleh menipu kaum muslimin, nah, maka penghalalan ini itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Jadi maksud bukan golongan kami ketika dia menghalalkan menipu kaum muslimin, nah, bahwa itu halal, maksud bukan golongan kami berarti bukan golongan kaum muslimin. Nah, kalau bukan golongan kaum muslimin artinya kafir. Nah, tapi kalau dia lakukan itu, dia tahu bahwa tidak boleh menipu seorang muslim. Tidak boleh menipu kaum muslimin, hanya dia lakukan itu karena hawa nafsu. Nah, karena keinginan duniawi ya. Nah, bagian mereka membahasakan cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki, Maha luas rezekinya. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki pada siapa yang Dia kehendaki tanpa terhitung jumlahnya. Nah, hanya dia berputus asa dari rahmat Allah taala. Nah, sehingga menjerumuskan diri dalam keharaman. Nah, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan hadis atau bab yang berikutnya, bab yang ke-44. Bab tahrimi darbil khudud wa syaqqil juyub wa du'ai bid'awal jahiliyah. Bab pengharaman memukul-mukul pipi, merobek-robek leher baju. Al-juyub leher baju dirobek-robek. Dan pengharaman menyeru dengan seruan jahiliyah. Menyeru dengan seruan jahiliyah. Nah, pengharaman memukul-mukul pipi yaitu ketika terjadi musibah, mukul-mukul pipinya. Nah, saking sedihnya sampai dia mukul-mukul pipinya. Merobek-robek leher baju juga demikian. Ketika mengalami musibah, hilangnya orang-orang yang dia cintai, meninggalnya orang tuanya, meninggalnya suaminya misalnya bagi wanita atau sebaliknya. Yang hari ini kebanyakan ini dilakukan oleh para wanita. Meninggalnya anaknya, orang-orang dekatnya. Dia memukul-mukul pipinya, merobek-robek leher bajunya, nah, berteriak, nah, dalam tangisannya yang menunjukkan bahwa, nah, dia tidak ridho dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Nah, ini semuanya termasuk bagian dari niyahah, meratapi mayit, meratapi mayit. Nah, amron, dua perkara pada umat ini, di mana kata Nabi, nah, umat ini tidak meninggalkannya. Di antara dua perkara ini, an-niyahah dan mayit, meratapi mayit. Itu masih terus ada sampai di zaman kita sekarang. Masih terus ada di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan para ahlus sunnah, salafiyin, salafiyat. Dan terkadang mereka terjatuh dalam hal ini ya halal mayit, mayit, meratapi orang yang sudah meninggal. Nah, berkata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Yahya bin Yahya, telah mengabarkan pada kami Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya Abu Zakaria An-Naisaburi. Abu Zakaria An-Naisaburi. Beliau mengatakan akhbarana Abu Muawiyah. Kata Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah. Abu Muawiyah ulama kota Kufah. Kota Kufah salah satu kota besar di Irak. Sampai di zaman kita sekarang ini. Jadi kota-kota besar di Irak, ada Baghdad di kota Irak sampai sekarang ini. Ada yang disebut dengan kota Kufah. Ada yang disebut dengan kota Basra. Basra. Ada yang disebut Basi, kota Basi. Ini kota-kota besar di Irak. Abu Muawiyah, salah seorang ulama kota Kufah, beliau Muhammad bin Khazin at-Tawhi. Kemudian Imam Muslim mengatakan huruf H di sini berpindahan sanad, yaitu
Nah, Imam Muslim memulai lagi dengan jalan riwayat yang baru. Kata beliau, rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dalam menggambarkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, juga ulama kota Kufah. Ulama kota Kufah. Abu Bakar bin Abi Syaibah mengatakan haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi'. Dalam mengabarkan kepada kami, kata Abu Bakar bin Abi Syaibah, Imam Muslim, dalam mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dan Waqi'. Abu Muawiyah tadi sudah, Muhammad bin Khazin Ad-Dorir. Ad-Dorir yaitu buta. Buta. Nah, adapun Waqi' gurunya Abu Bakar bin Abi Syaibah di sini, yaitu Waqi' ibn Jarrah, Abu Sufyan, Al-Basri, Al-Kufi. Juga ulama besar kota Kufah. Ulama besar kota Kufah, beliau termasuk guru besar Imam Syafi'i. Nah, ada pengaduan Imam Syafi'i yang sangat terkenal kepada gurunya yang satu ini, Waqi' ibn Jarrah, yang beliau Imam Syafi'i mengungkapkan dalam bait syair. Kata Imam Syafi'i, syaqautu ila Waqi' su'a hifdzi fa'syarani ila tarkil ma'asi fa'anna al-ilma nur wa nurullahi la ya'tihil 'asi. Nah, kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku Waqi'. Waqi' di sini, gurunya bukan kita bisa ibad. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang kehidupan. Maka dia memberikan arahan padaku bimbingan meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Nah, lalu beliau berkata, ketahuilah, wahai Syafi'i, bahwa ilmu ini adalah cahaya. Cahaya Allah tidak akan datang kepada orang yang maksiat. Nah, kemudian Imam Muslim dari Nabi berkata yaitu memindahkan sanad memulai dari sanad yang baru. Wa haddatsana Ibnu Numair dan mengatakan pada kami Ibnu Numair. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, kalau Imam Muslim yang mengatakan telah mengabarkan pada kami Ibnu Numair, maka Ibnu Numair yang dimaksud di sini adalah anak. Karena Ibnu Numair itu ada anak dan bapak. Nah, siapa anak Muhammad? Itu gurunya Imam Muslim. Siapa bapaknya Muhammad? Yaitu sekarang disebut Ibnu Numair, yaitu Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Umair. Muhammad bin Abdullah bin Umair. Kalau Imam Muslim yang mengatakan telah mengabarkan pada kami Ibnu Umair yang maksud anak, yaitu Muhammad. Kalau gurunya Imam Muslim yang mengatakan ada Ibnu Umair telah mengabarkan pada kami Ibnu Umair, maka yang maksud bapak siapa? Bapaknya Muhammad. Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Umair. Ini dua-duanya ulama besar. Muhammad banyak menimba ilmu dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Umair. Nah, Abdullah bin Umair. Nah, di sini Ibnu Numair mengatakan haddatsana Abi telah mengabarkan kepada kami ayahku. Siapa ayahnya tadi? Abdullah Muhammad, guru Imam Muslim Muhammad bin Abdullah bin Numair. Ayahnya yaitu Abdullah bin Numair. Nah, jami'an anil A'mash. Semuanya dari Al-A'mash. Jadi semuanya yang dimaksud yang pertama tadi Abu Muawiyah, yang kedua Waqi', yang ketiga Abdullah bin Numair. Mereka bertiga semuanya meriwayatkan dari Al-A'mash. Siapa Al-A'mash? Al-A'mash juga ulama besar kota Kufah di zamannya. Di akhir masa tabi'in. Melihat satu dua orang sahabat Nabi, tapi tidak ada riwayat beliau adalah sahabat Nabi. Itu adalah A'mash. Melihat satu dua orang sahabat Nabi, tapi tidak ada riwayatnya dari sahabat Nabi. Nah, Sulaiman bin Mihrah, Abu Muhammad Al-Kufi, Al-A'mash, Al-A'mash juling matanya. Nah, Al-A'mash meriwayatkan an Abdullah bin Murrah dari Abdullah bin Murrah. An Mas'ud dari Mas'ud bin Abdullah. Tabi'in yang mulia. An Abdullah dari Abdullah.
yaitu Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-hudud aw syaqqa al-juyub aw da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami. Nah, bukan termasuk golongan orang yang memukul-mukul pipinya, yaitu ketika meninggalnya orang-orang yang dia cintai. Ini disebutkan banyak dilakukan oleh para wanita. Yang banyak terjadi dalam hal ini para wanita. Al-Syaqqa al-juyub atau merobek-robek leher bajunya. Nah, bukan termasuk golongan kami. Auda'a bid'ah jahiliyah, atau dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Dengan seruan jahiliyah. Nah, termasuk seruan jahiliyah yaitu menyeru pada kesyirikan, mengajak manusia pada kesyirikan. Termasuk seruan jahiliyah mengajak manusia kepada kebid'ahan, pada bid'ah. Nah, kenapa? Karena seluruh yang menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu min amril jahiliyah. Termasuk perkara jahiliyah. Semua yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk perkara jahiliyah. Nah, menyeru dengan seruan yang menyelisihi petunjuk Nabi itu dinamakan seruan jahiliyah. Nah, ini bahayanya orang-orang yang menjadi para penggerak, menjadi para penyeru terhadap penyimpangan dalam agama. Di dalam agama diancam oleh Nabi bukan termasuk golongan kami. Para musyrik, para du'a, para dai kesyirikan, para pengajak kepada kesyirikan. Nah, yang mereka terkadang membungkus kesyirikan nah, dengan keislaman, para syirik. Nah, berpenampilan luar biasa. Ternyata para pengaku kuburan. Nah, sorbannya Masya Allah luar biasa. Jadi itu Masya Allah. Zuhudnya luar biasa. Tapi ternyata musyrik. Nah, para kuburan. Nah, mengkhususkan kuburan yang mereka anggap kuburan para wali. Kuburan para wali. Ini orang-orang yang menyebut dan bahas seperti ini disebut seruan jahiliyah. Nah, diancam oleh Nabi bukan termasuk golongan kami. Berkata Al-Imam Muslim, ala hadits Yahya wa amma Ibnu Numair wa Abu Bakar faqala wa syaqqa wa da'a bi ghairi alifin. Ini betul ketelitian Imam Muslim. Nah, sudah jelas di awal di awal tahlil dan bahwa kata-kata laisa minna bukan golongan kami, itu bisa jadi maksudnya bukan golongan kaum muslimin. Bukan golongan kaum muslimin, yang termasuk golongan orang kafir. Orang yang memukul-mukul pipinya dan merobek-robek leher bajunya ketika mengalami musibah meninggalnya orang-orang yang dia cintai atau kemudian sedang jahiliyah. Nah, itu bisa jadi maknanya bukan golongan kami, yaitu bukan golongan kaum muslimin. Dia termasuk golongan orang kafir. Nah, kapan orang-orang yang merobek-robek leher baju, yang memukul pipi, bisa keluar dari Islam? Tidak termasuk golongan kaum muslimin. Kapan? Hmm? Hmm. Seorang yang mengalami musibah, matinya orang-orang yang dia cintai, memukul pipinya, merobek-robek leher bajunya, itu kapan dikatakan kafir? Bukan golongan kaum muslimin. Para Islam bukan golongan kita kaum muslimin. Kapan itu? Ketika dia menghalalkan hal itu. Ketika dia katakan ini halal, Nabi mengatakan halal, dia katakan halal.
Nah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu termasuk bentuk kekafiran kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dia telah mendustakan hadis Nabi. Mendustakan hadis Nabi ini termasuk bentuk perbuatan yang menyebabkan keluarnya seorang dari Islam. Nah, kalau dia meyakini bahwa ini sebenarnya tidak boleh atau dilakukan hal itu hanya karena kejahilan, dia tidak tahu bahwa itu haram. Nah, atau dia tahu haram hanya terbawa kesedihan. Oh, ini, tapi kan terbawa suasana. Nah, saat mendapat kesedihannya, akhirnya begitu diangkat jenazah suami dikeluarkan dari rumah yang menyebabkan pengukuran di situ meledak, timbang diri. Nah, orang seperti ini dia tidak keluar dari Islam. Nah, masih golongan kaum muslimin. Kan? Nah, golongan orang kafir, tapi dia berada dosa besar. Dalam dosa besar. Maka maksud bukan golongan kami kalau kondisinya seperti ini, yaitu bukan orang yang berada di atas petunjuk kami. Bukan orang yang berada di atas petunjuk. Kenapa? Karena petunjuk yang Nabi tidak boleh ya, tidak boleh berangkat baik, haram, termasuk dosa besar. Itu petunjuknya Nabi. Ketika dia lakukan hal ini, padahal dia tahu itu tidak boleh, maka dia berada bukan di atas petunjuk Nabi. Itu maksud para sahabat dan bukan golongan kami. Bagaimana yang sudah kita jelaskan pada dua bab sebelumnya. Man amala alaina sila falaysa minna. Barang siapa yang memutuskan pedang untuk kami, maka dia bukan golongan kami. Bab yang setelahnya, man qasya falaysa minna. Kata Nabi, barang siapa yang menikam kaum muslimin, maka dia bukan golongan kami. Nah, sekarang lagi, barang siapa bukan golongan kami, orang-orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek leher bajunya ketika merasakan kesedihan karena meninggalnya orang-orang dekat, atau menyeru dengan seruan jahiliyah, bukan golongan kami. Nah, ini sudah kita jelaskan. Wallahu a'lam. Kemudian berkata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Al-Hakam bin Musa Al-Qantawi. Imam Muslim mengatakan telah mengabarkan pada kami Al-Hakam bin Musa Al-Qantawi. Beliau Muslim Al-Hakam bin Musa Al-Qantawi. Beliau mengatakan haddatsana Yahya bin Hamzah an Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Nah, guru yang Muslim Al-Hakam bin Musa Al-Qantawi mengatakan telah mengabarkan pada kami Yahya bin Hamzah. Beliau meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Nah, kata Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, An-Nal Qasim bin Mukhaymirah haddatsahu, bahwa Al-Qasim bin Mukhaymirah mengabarkan kepada beliau, kepada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Nah, qala Al-Qasim bin Mukhaymirah berkata dalam mengabarkan hadis dari kepada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, haddatsani Abu Burda ibnu Abi Musa, telah mengabarkan padaku Abu Burda bin Abi Musa. Abu Burda bin Abi Musa, anaknya Abu Musa al-Asy'ari, tabi'in yang mulia. Tabi'in yang mulia. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari ayahnya, Abu Burda bin Abi Musa al-Asy'ari. Nah, qala Abu Burda bin Abi Musa al-Asy'ari mengatakan, baja'a Abu Musa waja'an fa'usya alaihi wa ra'suhu fi hajri imra'atihi min ahlihi. Nah, kata Abu Burda bin Abi Musa, Abu Musa jatuh sakit yang menyebabkan beliau jatuh pingsan. Rasul di mana kepalanya itu berada di pangkuan. Nah, seorang wanita dari kalangan keluarganya. Yang dimaksud di sini istrinya. Nah, di hijri imro'ati min ahlihi. Nah, fasahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau wasat imro'atu min ahlihi. Maka wanita ini
itu berteriak ketika Musa jatuh pingsan di pangkuannya. Falan yastati ayyamuda 'alaiha syai'an. Ulang lagi, saya menceritakan tentang ayahnya. Bahwa ayahnya pernah jatuh sakit yang menyebabkan beliau jatuh pingsan. Dalam kondisi kepalanya berada di pangkuan seorang istrinya. Nah, mendapati Abu Musa pingsan, sang istri berteriak, dan dalam kondisi Abu Musa tidak berdaya untuk bisa menolongnya. Nah, falamma afaqa, ketika Abu Musa itu siuman, qala ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa berkata, saya berlepas diri dari perkara di mana Rasulullah berlepas diri darinya. Saya berlepas diri dari perkara di mana Rasulullah SAW juga berlepas diri dari perkara tersebut. Apa perkara yang Rasulullah berlepas diri darinya? Kata Abu Musa, fa inna Rasulullah SAW bari'akum minas shadiq wal haliq wa syaq. Karena Rasulullah SAW itu berlepas diri dari as-shadiq. As-shadiq, wanita yang shadiq. Kita akan jelaskan. Nah, wal haliq, dan wanita yang haliq. Wa syaq, dan wanita yang syaq. Yaitu ketika mengalami musibah, meninggalnya orang-orang yang dia cintai. Nah, 3 jenis wanita yang disebutkan dalam hadis ini Rasulullah berlepas diri darinya. Nah, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, as-sadiqah wa hiya allati tarfa'u sautaha indal musibah. As-sadiqah, wanita yang berteriak, yang mengangkat suaranya, yang berteriak-teriak ketika mengalami musibah. Mengalami musibah disebut as-sadiqah. Nah, wal haliqah hiya allati tahluku sya'araha indal musibah. Sedangkan al-haliqah adalah wanita yang menggunung rambutnya ketika mengalami musibah. Mengalami musibah. Wasyaqqa, syaqqatu allati tasuqu thawbaha indal musibah. Wanita yang merobek-robek pakaiannya ketika mengalami musibah. Mengalami musibah. 3 golongan ini, 3 golongan wanita yang disebut dalam hadis ini Rasulullah berlepas diri darinya. Nah, kalimat berlepas diri boleh jadi pengkafiran. Boleh jadi pengkafiran sebagaimana ucapan Abdullah bin Umar kepada anak polarinya. Nah, kalau kalian berjumpa dengan mereka nanti, kabarkan kepada mereka, anni bari'un minhum, sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum bara'u minni, dan sesungguhnya mereka telah berlepas diri dari saya. Tidak hubungan persaudaraan. Artinya itu kafiran. Itu kata-kata berlepas diri. Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya bagaimana? Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi inni bari'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya dalam Al-Quran. Inni bari'un mimma ta'budun illa allazi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi.
kecuali yang menciptakan aku, yaitu Allah. Dalam surat Al-Hadid atau dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang Nabi Ibrahim dan para nabi yang mengikuti beliau di atas petunjuknya. Nah, apa kata mereka, Nabi Ibrahim dan para nabi? Nah, inna bura'u minkum wa ta'budu min dunihi. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wahai kaum musyrikin. Itu ucapan setiap para nabi. Ucapan setiap para nabi kepada kaum mereka yang membangkang, yang tidak menerima dakwah, tidak menerima Islam. Apa ucapan setiap para nabi? Inna bura'u minkum wa ta'budu min dunihi. Sesungguhnya kami telah berlepas diri dari kalian. Ini bukan. Ini apa? Berkafir. Mengkafirkan orang-orang yang membangkang terhadap dakwah Islam, dakwah para nabi. Dan kami berlepas diri dari apa saja yang kalian ibadahi selain Allah Ta'ala. Nah, kemudian mereka mengatakan telah nampak permusuhan, nah, dan kebencian antara kami dan kalian. Antara kami dan kalian. Jadi kalimat bariun, berlepas diri, itu bisa jadi itu kalimat kekafiran. Nah, sesungguhnya kata Abdullah bin Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya Rasulullah SAW berlepas diri dari as-soliqah. Apa tadi as-soliqah? Wanita apa yang soliqah? Wanita yang berteriak-teriak ketika mengalami musibah. Wal hariqah. Apa al-hariqah? Menggunung rambut. Wanita yang menggunung rambutnya ketika terjadi musibah, mengalami musibah. Asal kata al-hariqah, itu gunung. Nah, kemudian asyaqah. Apa asyaqah? Wanita yang merobek-robek bajunya, merobek-robek pakaiannya. Nah, karena kesedihan atas musibah yang dia dapatkan. Nah, dan kalimat bariun Rasulullah pasti boleh jadi itu kalimat kekafiran. Kapan dikatakan kafir? Nah, ketika menganggap hal ini halal. Oh, sudah sampai hadis Nabi. Disampaikan pada hadis Nabi tidak boleh begitu. Jadi itu besar. Tidak halal, boleh. Nah, ini dikatakan dia telah kafir karena dia menentangkan, mendustakan hadis Nabi. Tapi setelah sampai kepadanya ilmu bahwa itu haram, hanya karena tidak mampu menahan kesedihan. Nah, dalam kesedihannya, hanya tidak mampu menahan diri. Ya. Nah, merobek-robek pakaiannya. Nah, banting-banting diri. Nah, berguling-guling. Nah, tidak dikatakan kafir, hanya dia terjatuh dalam dosa besar. Dalam dosa besar. Ini sudah berkali-kali kita jelaskan. Terus apa maknanya bariun berlepas diri? Nabi berlepas diri bahwa itu bukan perbuatan yang ada di atas petunjukku. Nabi berlepas diri, saya berlepas diri dari perbuatan yang tidak berada di atas petunjuk. Nah, walaupun pelakunya belum kafir. Nah, para ulama Islam ini bagaimana yang sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya, perkataan bab yang ke-45. Bab bayani gila di tahrimin namimah. Bab penjelasan kerasnya pengharaman namimah. Jadi pengharaman itu ada pengharaman yang keras. Nah, ada sifatnya haram. Ada juga pengharaman itu sangat keras.
Bagaimana suatu keharaman dikatakan keras? Ya, kalau diancam dengan neraka, nah, perbuatan dosa tersebut diancam dengan neraka. Nah, pengharamannya, melanggarnya diancam dengan tidak masuk surga, dalam golongan kami. Dan pengharaman ini pengharaman yang keras. Pengharaman yang keras. Atau diancam dengan laknat pelakunya. Pengharaman keras ini. Artinya apa? Dosa besar. Nah, melanggarnya itu dosa besar. Berkata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Syaiban bin Farrukh wa Abdullah ibnu Muhammad ibni Asma ad-Dubai. Kata Imam Muslim telah mengabarkan padaku Syaiban bin Farrukh dan Abdullah bin Muhammad bin Asma ad-Dubai. Imam Muslim meriwayatkan dari dua orang gurunya. Qala, kedua guru Imam Muslim mengatakan haddatsana Mahdi wa huwa ibnu Maimun. Telah mengabarkan pada kami Mahdi dan beliau adalah bin Maimun. Beliau mengatakan haddatsana Wasil, telah mengabarkan pada kami Wasil al-Ahdab, Wasil al-Ahdab. Beliau meriwayatkan an Abi Wa'il dari Abu Wa'il, Wa'il Syaqiq bin Salamah, salah seorang murid senior Abdullah bin Mas'ud. Abu Wa'il. Di sana ada Al-Qamah bin Waqqas atau Al-Qamah bin Qais, murid Abdullah bin Mas'ud. Ada Qais bin Abi Hazim. Nah, dan yang selainnya yang berguru kepada Ibnu Mas'ud. Nah, an Hudzaifah, Abu Wa'il meriwayatkan dari Hudzaifah. Hudzaifah bin Yaman sahabat Nabi. Hudzaifah bin Yaman sahabat Nabi. Annahu balaghahu anna rajulan nam yanimul hadis. Hudzaifah bin Yaman mendapatkan berita bahwa ada seseorang yang yanimul hadis. Al-hadis ucapan. Yanimu yaitu menukilkan ucapan orang lain kepada, nah, menukilkan ucapan seseorang kepada orang lain dengan maksud merusak hubungan keduanya. Nah, namanya namimah. Yanimu yaitu menamimah ucapan orang. Maksudnya apa? Membawakan ucapan seseorang kepada orang lain. Cerita bahwa orang itu dia berkata begini tentang kamu. Nah, dengan maksud untuk merusak hubungan antara keduanya. Itu disebut apa? Namimah. Atau dalam bahasa lain, naqlu kalam ala jihati ifsad, menukilkan ucapan seseorang kepada orang lain untuk merusak. Itu disebut namimah. Dalam bahasa kita adu domba. Mengadu domba. Dalam bahasa kita. Nah, ini Utaimah bin Yaman sampai kepada beliau bahwa ada seorang yang menukilkan ucapan seseorang kepada orang lain dengan maksud mengadu domba, namimah. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba, orang yang namimah, mengadu domba. Nah, termasuk adu domba adalah provokasi, dan termasuk mengadu domba yang paling jelek, mengadu domba antara rakyat dan pemerintah. Menukilkan ucapan Jokowi kepada, nah, orang-orang di kampung supaya orang-orang kampung naik pitam kehilangan pekerjaan kepada Jokowi, maki-maki Jokowi. Nah, misalnya demikian pula ucapan netizen di
mungkinkan kepada Pak Prabowo, supaya Pak Prabowo benci kepada netizen yang memaki-maki dia. Ini berbahayanya domba mengadu domba, dan termasuk juga nah adu domba yang paling jelek yaitu mengadu domba antara pasangan suami istri, antara pasangan suami istri. Nah, dan betapa banyaknya hal ini terjadi di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan ahlus sunnah, di kalangan ahlus sunnah. Nah, terlebih di masa-masa fitnah. Nah, bahkan terkadang sebagian orang hadir di majelis hanya untuk mencari-cari, apalagi dia bilang Ustadz ini, oh, dapat lagi celahnya, saya mau sampaikan sama Ustadz nanti, saya mau sampaikan sama Ustadz, dia bilang begini. Jadi hadir di majelis hanya jadi namimah, menjadi nambang, menjadi apa? Nah, hadir di majelis seorang hanya untuk menjadi jasus, para tajassasu. Jangan kalian saling menginteni. Kalau menginteni, jangan cari celah. Nah, tidak ada niat untuk hadir di majelis salah seorang ustaz. Datang ustaz dulu, Pak. Saya MLM ini. Hadir ada orangnya, tapi ya pasang-pasang dengan kira-kira celah-celah apa yang bagus disampaikan kepada para imam, itu para pengadu domba. Nah, ini terkadang dilakukan oleh ikhwan. Nah, yang lebih parah itu dilakukan oleh ustaz. Nah, dia tidak sadar kalau dia sudah menjadi orang yang mengadu domba. Nah, dikhawatirkan masuk dalam hadis ini, Nabi mengatakan tidak akan masuk surga. Ini pengharaman keras. Sudah kita sebutkan dari indikator bahwa pengharaman itu akan pengharaman keras. Di antara indikatornya, di antara tandanya kalau diancam tidak masuk surga, pelaku perbuatan tersebut berarti pengharamannya keras. Di antaranya apa? Namimah, ad-domba. Nah, waliyadzubillah. Nah, para ulama menjelaskan tidak akan masuk surga. Kalau dia menghalalkan hal ini, tidak akan masuk surga selamanya. Kenapa? Kafir dia. Kalau dia apa? Dia anggap ini halal. Nabi mengatakan ini haram, bahkan pengharamannya keras, katakan boleh kita mengaku domba. Dikatakan kafir kenapa? Menentang hadis Nabi, menolak hadis Nabi, mendustakan hadis Nabi. Nah, tidak akan masuk surga selamanya. Nah, bagaimana dia tahu haram sebenarnya ini politik ini harus berjuang. Kita harus jelek-jelekan ini kan calon yang satu ini. Kita harus sampaikan ke masyarakat supaya mereka tidak memilih dia. Nah, mengadu domba. Nah, bagaimana? Betul dia tahu haram, tapi dia lakukan. Surga hubungan. Boleh jadi dia tidak masuk surga, dan kemudian dia itu sejak awal. Karena ada orang-orang yang masuk surga langsung masuk. Ada juga harus sama, masuk neraka dulu. Jadi ada orang-orang yang masuk surga itu XX neraka. XX neraka. Sebagaimana akan datang pada babnya di dalam kitab iman Sahih Muslim. Nah, nanti ada pada babnya insyaallah taala. Dan ada orang-orang yang masuk dalam surga setelah dia keluar dari neraka. Siapa mereka? Nah, kalian tahu? Hah? Ahlul ma'asi, para ahlul kabair, para pelaku dosa besar selain syirik. Para pelaku dosa besar selain syirik yang mati dalam kondisi bahwa dosa-dosa tersebut belum tobat darinya, dia terancam dengan neraka. Nah, dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki dia Allah ampuni, maka langsung Allah masukkan dalam surga. Tapi kalau tidak, dia dimasukkan dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Sampai pada waktu yang ditetapkan oleh Allah, Allah keluarkan dia dari neraka, dimasukkan dalam surga. Ini para pelaku dosa besar.
ahlu tauhid, tapi bawa dosa-dosa besar. Ahlu tauhid maksudnya apa? Dia tidak berbuat syirik. Nah, ketika dia meninggal dunia, menghembuskan napas terakhirnya, dia masih di atas tauhid, tapi banyak dosa-dosa. Dia bawa dosa-dosa besar. Dia namam, berdoa, atau dia pencuri. Nah, dia tahu haram, tapi itu tak. Dan yang halal saja susah, apalagi yang haram. Nah, dia terjatuh dalam zina, dia belum bertobat darinya masih suka. Nah, dalam kondisi dia tidak menjauhkan diri dari kesyirikan. Dari kesyirikan orang seperti ini dibawa ke hadapan Allah Ta'ala. Nah, bisa jadi dia masuk neraka dahulu. Setelah itu baru Allah keluarkan dimasukkan dalam surga. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyelisihi Al-Mu'tazilah wal Khawarij. Al-Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah dan Khawarij mengatakan tidak ada itu orang yang masuk neraka terus keluar lagi dan masuk surga. Tidak ada itu. Seorang kalau sudah masuk neraka ya selamanya. Kekal di dalam tidak ada itu eks neraka yang masuk surga. Nah, hadis-hadis Nabi yang sangat banyak menyebutkan bahwa nah, ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka lalu dikeluarkan oleh Allah dimasukkan dalam surga. Dan kenapa bisa dikeluarkan oleh Allah dari neraka? Karena dia beriman ahli tauhid dia. Nah, Allah keluarkan karena dan syafaatnya para nabi, syafaatnya para malaikat, syafaatin mukminin, syafaatnya kaum mukminin. Dan yang terakhir setelah para malaikat sudah memberikan syafaat, mengeluarkan sekelompok orang-orang dari dalam neraka dengan syafaat para malaikat. Terus ada syafaatnya para nabi. Allah keluarkan lagi dengan syafaatnya para nabi dengan sebab syafaatnya para nabi sekelompok dari neraka. Nah, sekelompok ahlu tauhid orang yang beriman dari neraka. Syafaatnya orang yang beriman yang lainnya kaum mukminin yang lainnya. Allah keluarkan lagi. Bagaimana dalam hadis? Akan kita bacakan di Allah Ta'ala. Ternyata masih ada. Nah, Bapak bagi illa arhamur rahimin. Tidak ada yang tersisa kecuali semata-mata rahmat Allah Ta'ala. Nah, dengan rahmatnya Allah keluarkan seluruh orang yang beriman dari neraka. Sampai orang yang imannya lebih ringan daripada biji zarah. Biji zarah diterjemahkan biji sawi. Nah, imannya. Jadi sudah setipis itu, sudah sekecil itu imannya, tapi masih ada imannya, masih ada tauhidnya. Nah, dikeluarkan dari neraka semata-mata karena rahmat Allah Ta'ala. Nah, dengan bahasa lain dalam hadis, orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga. Nah, walau alam bisawab. Berapa hadis kita bacakan? Hmm? 3 hadis dalam 2 bab. Bab yang pertama 2 hadis, yaitu hadis siapa? Yang pertama Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang kedua hadis Abu Musa al-Ash'ari. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas sadiq wal haliq wa syaqqa. Bab yang kedua satu hadis. Yaitu hadis siapa? Hudzaifah bin Yaman. La yadkhulul jannata namma. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Betul, teman-teman.